Oke, selamat datang kembali ya. Ini mumpung hari libur, saya coba posting lagi tentang Cavendish eksperimen yang katanya itu ya, dalam tanda kutip membuktikan uh, teori gravitasi Newton. Oke, ini saya bawa Anda ke PowerPoint yang saya bikin ya. Critical and Serious Investigation on Newton Cavendish and Torsion Balance. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa itu pengertian asumsi ya. Asumsi itu istilahnya dugaan, perkiraan yang dianggap sebuah kebenaran. Jadi asumsi itu belum tentu benar. Jadi asumsi itu anggapan yang dianggap benar. Asumsi itu dasar sebagai pemikiran. Jadi seperti itu. Ya misalkan kayak asumsi Eratosthenes menganggap buminya bulat itu juga belum sebuah kebenaran, belum sebuah fakta, hanya sebuah asumsi. Misalkan kalau dalam matematika let x is, nah misalkan let ini adalah berapa gitu kan. Jadi asumsikan, misalkan dalam dalam analisa usaha asumsikan terjual per hari 50 bungkus, jadi nanti per bulannya bisa 1.500 bungkus kan begitu. Nah asumsi itu adalah perkiraan, dugaan, jadi belum sebuah fakta. Oke, nah fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Ya, jadi fakta itu adalah suatu kenyataan. Jadi fakta itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, dalam istilah keilmuan ya, misalkan sains, fakta itu adalah pengamatan yang objektif dan dapat diverifikasi dan dicek oleh siapapun juga. Jadi bukan hanya ilmuwan saja yang bisa mengecek sebuah fakta. Jadi misalkan benda itu jatuh, itu fakta. Nah, begitu. Teorinya baru ada teori Archimedes, ada teori gravitasi, ada teori ruang waktu melengkung, kan begitu. Nah, terus kemudian premis. Premis itu adalah apa yang dianggap benar, bisa berupa fakta atau asumsi. Premis itu landasan untuk menyelesaikan suatu persamaan logika kesimpulan ya. Jadi kayak jika Ani adalah anak Ibu Mia, maka nah itu namanya premis ya. Jadi premis itu adalah kalimat saja. Oke, selanjutnya nah pengertian logika ya. Ini logika logis ya, dipergunakan tersebut dapat diartikan dengan masuk akal. Kesimpulan. Kesimpulan adalah superposisi dari beberapa premis. Jadi kesimpulan dari suatu hasil pembicaraan. Selanjutnya, nah ada dua gaya yang diyakini terjadi di alam dan diakui sebagai fakta. Satu, gaya elektromagnet, dan dua, gravitasi. Nah, yang pertama gaya elektromagnet. Ini gaya elektromagnet adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnet. Jadi gaya elektromagnet itu sudah jelas secara eksperimen, sudah jelas secara pengamatan, itu terbukti ya secara eksperimen. Jika muatannya sejenis itu tolak menolak, jika muatannya berbeda jenis itu tarik menarik. Jadi nggak ada keraguan dalam gaya elektromagnet. Terbukti secara matematika juga. Misalkan dalam persamaan hukum Coulomb F sama dengan K Q per R kuadrat. Itu artinya apa? Kalau muatannya itu berubah menjadi 2 kali lipat dan jaraknya itu tetap, maka gayanya menjadi 2 kali lipatnya. Itu terbukti secara eksperimen. Oke, selanjutnya ini gaya elektromagnet mudah sekali direplikasi, diverifikasi, diamati oleh bahkan anak SD ya. Jadi ini adalah sebuah gaya yang gaya fakta yang kita tidak bisa membantahnya. Bukan sebuah teori ya, ini adalah gaya fakta yang sangat bisa diverifikasi oleh siapapun juga. Nah, selanjutnya gaya gravitasi, gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Nah, ini uniknya ya. Jadi selama ada massa, pasti ada gaya tarik-menarik. Nah, begitu. Gravitasi matahari mengakibatkan benda-benda langit berada pada orbit masing-masing dalam mengitari matahari. Nah, ini kan juga istilahnya klaimnya kan seperti itu. Gravitasi membuat planet-planet dalam tata surya itu berada pada orbitnya. Oke. Gaya gravitasi susah sekali diamati. Kamu nggak akan pernah bisa mengamati gravitasi dengan kasat mata ya. Misalkan di depanmu ada meja, ada kursi, kamu nggak akan bisa mengamati gayanya. Nah, kecuali klaim gaya tarik gravitasi untuk benda jatuh. Nah, ini logikanya yang sering kebulak-balik. Benda jatuh itu adalah sebuah fakta ya. Benda jatuh adalah sebuah fakta, gravitasi teorinya. Mungkin beberapa orang menganggap bukti gaya gravitasi itu kan benda jatuh. Nah, ini juga kebolak-balik. Nah,
kalau misalkan benda jatuh itu klaimnya adalah gaya gravitasi karena massa menarik massa, seharusnya kamu juga bisa mengamati benda-benda menarik benda yang lain. Kan faktanya enggak. Ya toh, gunung itu nggak bisa menarik rumah istilahnya. Gunung nggak bisa menarik HP istilahnya seperti itu. Ya kan? Jadi ini dibantah juga katanya kan massa bumi besar gitu kan. Itu kan juga masih asumsi. Kamu kan juga nggak tahu bentuk bumi seperti apa, bahkan gedenya bumi seperti apa kan nggak pernah tahu, kecuali gambar-gambar kartun CGI dari NASA kan begitu. Jadi kita harus kembalikan dari awal agar kita bisa membedakan mana itu asumsi dan mana itu fakta. Hampir setiap orang susah untuk mengamati massa menarik massa, misal kursi menarik meja, bola menarik HP, dan lain-lain. Jadi berangkat dari pengertian fakta yang bisa diverifikasi oleh siapapun, gravitasi hanya sekedar asumsi dan teori yang memungkinkan teori tata surya ala sains modern. Jadi gaya gravitasi itu dimunculkan dalam tanda kutip agar mendukung teori tata surya di mana matahari sebagai pusat sistemnya. Nanti saya tunjukkan dari paper Cavendish dari Newton. Oke, nah saya bongkar ya teori gravitasi Newton. Oke, poin ke-0 ya, ini salah kaprah bagi kebanyakan orang ya. Orang berpikir bahwa Newton itu menemukan gravitasi, gravitasi itu karena kejatuhan apel, padahal bukan ya. Padahal di paper Principia Newtonnya sendiri itu Newton menunjukkan bahwa obsesi terbesar dari Newton adalah Kepler. Jadi bukan tentang kejatuhan apel. Nah, jadi Newton itu secara tidak langsung adalah seorang heliocentrism dan dia adalah penyanjung Kepler. Nah, Kepler itu adalah seorang ilmuwan berpaham heliocentrism. Jadi Newton itu sudah percaya bumi itu bulat dan matahari itu bulat. Dan Newton sudah sedemikian percaya bahwa bumi itu mengitari matahari, padahal belum ada bukti-bukti yang valid begitu. Nah, satu masa pandemi ya 1666 itu ya, kayak triple six ya istilahnya ya, 1666 Newton berasumsi bahwa gaya gravitasi adalah gaya yang membuat orbit bulan memanjang dan memendek seperti elips dan memperkirakan berapa gaya yang membuat sebuah globe mengelilingi globe yang lain. Jadi Newton itu sudah dari awal tuh berasumsi bahwa pasti ada gaya yang membuat orbit bulan itu elips ya. Jadi elips itu kan ada suatu saat dekat dengan pusatnya, suatu saat ada jauh dengan pusatnya. Maka yang menyebabkan lintasannya elips itu asumsi Newton adalah gravitasi. Nah, karena bumi mempunyai massa, bulan diasumsikan punya massa, maka Newton berpikir bahwa itu massa menarik massa. Jadi semua itu berawal dari asumsi Newton. Nah, oke. Selanjutnya Newton berangkat dari hukum 3 Kepler. Nah, ini hukum 3 Kepler ya. T2 kuadrat banding R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, hukum 3 Kepler ini juga ada dasarnya, nanti saya singgung juga. Sehingga Newton menyimpulkan bahwa gaya yang menyebabkan bulan tetap pada orbitnya harus berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini Newton juga cuma sekedar berasumsi. Jadi cuma berasumsi, oh jika persamaan Kepler benar, gitu dia. Jika persamaan Kepler benar, maka gaya yang menyebabkan bulan tetap pada orbitnya harus berbanding terbalik dengan kuadratnya. Perhatikan. Ini sangat fraud sekali ya, asumsi di atas asumsi istilahnya. Padahal asumsi bumi bula itu juga sekedar masih asumsinya Kepler, tapi asumsi tersebut dipakai logikanya asumsi bumi bula itu sekedar asumsinya Eratosthenes, asumsi Eratosthenes dipakai asumsinya Kepler dipakai asumsinya Newton. Nah, secara logika itu benar gitu ya. Secara logika itu boleh, tapi asumsinya itu kan belum tentu sebuah fakta. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini buktinya. Ya, ini saya capture dari paper Principia ya. I began to think of gravity extending the orb of moon and having found out how to estimate the force with which a globe revolving within a sphere spreads the surface of the sphere. From the Kepler's rules of the periodical times of planet being. Nah, ini terusin saja ya. Jadi saya berbicara itu berdasarkan paper Principia, jadi nggak ngarang istilahnya. Ya. Terus supposing therefore, nah, suppose itu anggap, asumsikan ya. Suppose itu anggaplah ada kekuatan gravitasi yang memanjangkan bulan dan memanjangkan orbit bulan dan memendekkan orbit bulan, ini lintasannya elips. He computes whether the force will be sufficient to keep the moon in the orbits. Nah, begitu. Jadi Newton pun awalnya itu berasumsi, bukan sebuah fakta. Jadi
orang itu kadang kebolak-balik bahwa Newton tuh kejatuhan apel, bukan. Jadi secara basic Newton tuh emang memfavoritkan Kepler gitu. Jadi sudah berpaham heliocentrism begitu. Jadi istilahnya teori gravitasi itu memang secara dari awal itu untuk mendukung teori tata surya yang sekarang gitu kan, matahari sebagai pusat. Jadi teori gravitasi itu dimunculkan. Nah, teori gravitasi itu dimunculkan dari teori tata surya heliocentrism. Jadi bukan berawal dari sebuah fakta eksperimen ya. Begitu. Nah, ini saya singgung sebentar tentang Kepler ya. Kepler itu adalah asisten dari Tycho Brahe. Kepler berpaham heliocentris. Jadi saat itu ya, orang Eropa itu pada saat Renaissance, saintis orang Eropa itu terpecah ya sebenarnya. Ada yang berpaham heliocentrism dan ada berpaham geocentrism, kan seperti itu. Namun secara garis besar para saintis itu sudah pakai asumsi bahwa bumi itu bentuknya bulat. Nah, kenapa? Karena sudah terpengaruh oleh pemikiran dari Eratosthenes seperti itu. Jadi Kepler itu mendukung Nicolaus Copernicus ya. Bahkan Tycho Brahe itu curiga kepada Kepler sehingga merahasiakan hasil risetnya dari Kepler. Tycho Brahe itu adalah seorang astronomer kaya, makmur dan berpaham geosentris, mengamati, mengukur dan mencatat data-data pergerakan benda langit dari hari ke hari, tahun ke tahun secara periodik. Bahkan Tycho berhasil memprediksi waktu secara tepat terjadinya gerhana matahari. Nah, jadi Tycho itu geosentrism. Tycho mengamati benda-benda langit secara fakta, secara pengamatan nyata dan merumuskan data-datanya. Nah, dengan hasil pengamatan dari Tycho, Kepler mengemukakan 3 hukum Keplernya. Jadi Kepler itu mencontek dari data pengamatan Tycho. Nah, padahal Tycho sendiri geosentris. Perhatikan loh ya. Persamaan Kepler yang dipakai Newton itu datanya dari Tycho, padahal Tycho itu geosentrism. Nah, ini yang orang itu nggak paham sejarah sehingga kayak apa ya? Kalau ada orang mengatakan gravitasi itu hoax itu nggak percaya gitu ya. Padahal secara sejarah itu emang gravitasi disusun dari landasan teori yang belum bisa dibuktikan bahkan oleh Newton sendiri. Nah, selanjutnya, ironisnya Tycho Brahe meninggal dan catatan pengamatan Tycho diambil Kepler sebelum keluarga Tycho Brahe mengamankannya. Jadi Kepler ini sebenarnya licik ya istilahnya. Jadi bahkan kematian Tycho Brahe itu ada tuduhan Kepler yang membunuhnya. Nah, begitu. Kepler dari awal tidak ingin menentang kepercayaan agama saat itu yang menempatkan bumi sebagai pusat, namun hanya dari sekedar ide. Ya, perhatikan. Jadi Kepler itu hanya ingin menempatkan matahari sebagai pusat gerakan dan mendukung paham Kopernikan istilahnya. Jadi hanya sekedar ide, bukan bukti ilmiah, bukan eksperimen ilmiah, bukan. Jadi hanya sekedar ide, hanya ingin menempatkan matahari sebagai pusat gitu. Kan lucu ini. Dari Kepler sendiri itu hanya sekedar ide saja, bukan terbukti secara ilmiah. Selanjutnya, Tycho adalah saintis yang didasarkan pada pengamatan langsung. Jadi Tycho itu mengamati secara akal, mengamati secara akal sehat, mengamati secara sense ya, panca indera dan sebagainya. Kepler adalah saintis yang didasarkan perhitungan matematika dari ide satu ke ide yang lain. Nah, dari ini kan sudah kelihatan ya, kalau dalam matematika gerakan, benda itu kan bisa dianggap bergerak, bisa dianggap diam, itu kan kalau dalam matematika. Tapi kalau dalam secara akal sehat, dalam secara pengamatan panca indera, kita kan bisa membedakan mana yang bergerak dan mana yang diam, kan begitu. Nah, dari data pengamatan Tycho yang akurat, Kepler mencoba ide untuk mematematikakan gerakan benda langit. Jadi sekedar ide istilahnya. Ini sumbernya dari sini ya. Chandra Harvard Edu, nanti cari sendiri. Selanjutnya, Kepler tidak ingin melawan kepercayaan agama. Bahkan ide Kepler itu sungguh sangat dalam tanda kutip religius sekali jika berangkat dari premis. Nah, ini juga kalimat dari Kepler ya. Since the Son of God was the center of the Christian faith, the Son ought to be at the center of the universe. Nah, jadi pada saat itu orang Eropa itu menganggap Yesus Nabi Isa itu adalah anak dari dewa matahari gitu. Jadi kalau Yesus anak dewa dari matahari, oh berarti matahari itu pusat tata surya. Jadi seperti itu. Jadi ini sekedar paradigma dan kepercayaan saja. Jadi bukan sebuah bukti otentik dan bukan sebuah bukti ilmiah. Jadi kalau ada orang mati-matian, oh matahari itu pusat tata surya, itu orang itu nggak paham sejarah istilahnya. Jadi saat itu di Eropa, Yesus itu dianggap sebagai anak dari dewa matahari karena dari dulunya paham Romawi Eropa, Julius Caesar adalah paganisme. Ya, nah ini sumbernya. Nah ini bisa dipelajari sendiri ya sumber-sumber ini.
Kepler said that since the Son of God was the center of Christian faith, the Son ought to be at the center of the universe. That's the point, bukan hasil eksperimen bukti ilmiah. Hanya sekedar asumsi saja. Nah, selanjutnya teori gravitasi Newton. Poin ketiga. Perhitungan Newton sangat salah sehingga dia menyimpulkan ada sesuatu lain yang terlibat kepada gaya gravitasi. Poin keempat, secara tak sengaja dia kejatuhan buah apel. Dia berpikir dan berasumsi mengapa apel selalu jatuh ke bawah, mengapa tidak ke atas atau ke samping. Dia menyimpulkan alasannya adalah pasti bumi menarik apel tersebut. Nah, ini juga sekedar asumsi dari Newton gitu loh. Nggak ada bukti ilmiah bahwa ini massa bumi menarik massa apel. Nggak ada bukti ilmiahnya gitu ya. Jadi cuma menyimpulkan berdasarkan asumsi. Jadi ada gaya tarik-menarik antar massa dengan massa ya. Secara logika itu benar, tapi asumsinya itu bukan sebuah fakta. Sehingga gaya ini sebanding dengan massa. Nah, gaya sebanding dengan massa juga tidak pernah bisa dibuktikan gitu kan. Apel menarik bumi dan bumi menarik apel, maka gaya ini berlaku juga di alam semesta. Jadi karena bumi itu menarik apel, Newton berarti menyimpulkan gaya ini juga berlaku di alam semesta. Jadi matahari menarik bumi, bumi menarik bulan. Jadi seperti itu, matahari menarik Venus, matahari menarik Mars. Jadi seperti itu gitu ya istilahnya. Lanjut ya. Nah, ini ini buktinya ya, ini dari paper prinsip ya. Very faulty when he conclude that some of other cosmos at least join with action of the power of gravity of the moon. Jadi ada sesuatu yang terlibat. Nah, dia terus menyimpulkan bahwa yang terlibat itu adalah massa menarik massa. Nah, nih, there must a drawing power in the matter. Nah, assuredly, ini kan lucu ya. Assuredly, jadi kan astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada orang itu mengatakan gravitasi sebuah fakta itu saya ingin ketawa-ketawa gitu ya. Jadi berdasarkan paper prinsipnya sendiri itu Newton tuh berasumsi there must be drawing power in the matter and the sum of the drawing power in matter must be in the earth center. Jadi semua itu sekedar asumsinya dari Newton ya. Terus jika matter to draw matter must be proportion of the quantity. Jadi jika massa menarik massa maka berbanding lurus dengan quantity ya, besar masanya ya, misalnya kebesarannya. Jadi gaya itu sebanding dengan masanya, istilahnya seperti itu. Nah, therefore the apple draws the earth as well as the earth draws the apple. That there is a power like we call gravity which extend itself toward the universe. Jadi jika bumi menarik apel, maka gaya itu otomatis berlaku di alam semesta. Jadi sekedar asumsi saja yang nggak pernah bisa dibuktikan oleh Newton. Selanjutnya, nah ini 5. Perhitungan Newton tidak cocok dan tidak menjawab ekspektasi fakta yang ada. Jadi sebenarnya ya dalam sains itu semua sains itu diizinkan untuk berimajinasi, berasumsi, berhipotesa, berhalusinasi pun boleh gitu kan. Tapi harus berdasarkan fakta yang ada. Poin ke-6, Galileo berdasarkan pengamatannya untuk mencari akselerasi benda jatuh dengan asumsi persamaan setengah AT kuadrat sama dengan H. Dalam 1 detik, benda partikel jatuh akan menempuh jarak jatuh 980 cm. Nah, hasil 980 cm ini ya berdasarkan rumus setengah AT kuadrat itu berdasarkan eksperimen. Jadi 9,8 meter per sekon kuadrat acceleration itu disebut free fall acceleration. Jadi 9,8 itu adalah percepatan bebas bumi. Jadi itu sudah diketahui secara eksperimen dan secara fakta bahwa free fall acceleration adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu. Selanjutnya ya, ini David Gregory merumuskan catatan tentang klaim gravitasi yang menjaga bulan tetap pada dan juga klaim gravitasi yang membuat planet mengitari matahari. Jadi semua itu hanya sekedar asumsi dan klaim saja, belum bisa dibuktikan. Oke, poin ke-8. Pada mulanya Newton mencari data percepatan dari gerakan bulan. Percepatan bulan ini didasarkan dari fakta ya. Jadi bulan itu melingkari matahari itu kan bisa diamati secara fakta. Jadi rata-rata bulan mengitari bumi itu secara rata-rata 27 hari. Dengan menggunakan asumsi jarak bumi bulan 384.000 km. Ini kan hasil perhitungan dari Aristarchus of Samos ya istilahnya. Jadi Newton secara matematika menyimpulkan akselerasi bulan 4pi kuadrat r per t kuadrat. Jadi Newton itu menggabungkan fakta eksperimen, jadi pengamatan gerakan bulan selama 27 hari dimasukkan ke persamaan akselerasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya
Maka dengan menggunakan persamaan pada poin 8, perbandingan percepatan bulan dibanding dengan percepatan jatuh bebas di bumi satu ini, perbedaan tidak menjawab ekspektasi dan hasil Newton mengecewakan. Nah, jadi ini sudah dihitung Newton ya istilahnya. Jadi Newton di matematika kan istilahnya seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan analisa matematika tentang ruang dan pergerakannya, mendapatkan persamaan untuk percepatan gerak melingkar. Jadi, percepatan gerak melingkar, acceleration sama dengan v kuadrat per r. Nah, sehingga menggabungkan dengan pengamatan fakta dari Kepler, maka kesimpulannya adalah, nah, jadi Newton ini mendeduksi secara matematika ya. Jadi, dia mendeduksikan secara matematika, tak membuktikan secara fakta istilahnya. Jadi, akselerasi percepatan free fall itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, padahal kuadrat jaraknya juga masih sekedar asumsi istilahnya. In the concluding section, ini buktinya of his erroneous assumption. Jadi asumsi yang sangat keliru. Jadi sebenarnya Newton pun itu saat itu asumsi Newton sangat keliru gitu. Nah, ini buktinya semua ya. Jadi dari paper Principia Rook verification, he strongly suspect that Newton already believed that gravity was due to the fact that every particle of matter attracts every of the particle. Jadi secara bawah sadar ya istilahnya, Newton itu sudah yakin bahwa massa itu menarik massa. Istilahnya seperti itu. Jadi asumsinya Newton itu sudah berujung pada kepercayaan dari Newton bahwa massa itu menarik massa gitu. Jadi nggak ada ilmiahnya sama sekali sebenarnya, nggak ada bukti eksperimennya juga. Semua perhitungan Newton adalah asumsi dengan persamaan matematika. Asumsi Newton yang menyebabkan massa menarik massa sangat bertentangan dengan akal logika. Ya. Besides, it is difficult for me to imagine that Newton, with all his insight and perception, did not realize that the assumption. Ya. Jadi semua asumsi itu. An assumption most emphatically against common sense, ya, melawan akal sehat bahwa massa menarik massa. Assumption underlying equation. Jadi asumsi yang didasarkan persamaan matematika. Jadi nggak ada eksperimennya sama sekali. Oh my god, kayak gini dan para kawan-kawan kita yang percaya bumi globe membela mati-matian gitu istilahnya. Selanjutnya kesimpulan, Newton sudah sedemikian percaya bahwa gravitasi yang membuat bulan sesuai orbitnya. Padahal hasil perhitungan Newton sangat tidak menjawab fakta yang terjadi sebenarnya. Asumsi perhitungan Newton sangat keliru dan bertentangan dengan akal sehat, di mana massa menarik massa. Persamaan gravitasi sesuai asumsi Newton menghasilkan F sebanding massa dan berbanding terbalik kuadrat jarak. Persamaan ini dihasilkan dari sekedar asumsi dan pendekatan dan bukan eksperimen nyata. Oke, selanjutnya. Oke, terus kita lanjut ke eksperimen Cavendish ya. Nah, eksperimen Cavendish sepertinya saya bagi ke part 2. Jadi ini part 1 dulu, kemudian lanjut ke part 2, saya akan lanjut ke eksperimen Cavendish. Oke guys, saya akhiri sampai sekian, besok kita jumpa lagi ya.